Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danis, saya owner dan founder dari Tayo Vintage Thai Tea. Awalnya saya dengan istri itu hobi ya minum Thai Tea ya. Jadi saya kalau sama istri tuh kalau kemana-mana tuh harus beli Thai Tea gitu. Kalau nggak minum Thai Tea tuh kayaknya pusing. Tapi dipikir-pikir kita beli, akhirnya punya ide, wah gimana kalau kita bisnis ini ya. Waktu itu 2017 kita mulai ide itu, wah kayaknya seru juga kalau kita jualan Thai Tea nih kan gitu. Karena dari situ kalau kita memulai bisnis bisa dari hobi dan passion juga sih sebenarnya. Kenapa Tayo gitu kan? Ya simple sih, waktu itu memang lagi familiar ya. Mainan atau tontonan anak-anak itu bis Tayo juga seperti itu sih, karena anak saya juga suka waktu itu. Tapi waktu itu untuk penamaan sendiri, bagaimana kalau kita plesetin jadi THIYO Tayo. Sebenarnya itu singkatan sih, Thai Tea for You gitu. Jadi kita singkat jadi Tayo. Kita kepikiran sebelum launching itu kita udah siapin, wah kalau kita launching dengan cup kayaknya biasa aja gitu, nggak out of the box. Akhirnya saya dengan istri explore lagi, oh ternyata di negara asalnya sendiri di Thailand itu ada loh ternyata minuman menggunakan kemasan paper bag gitu. Ini unik gitu kan, ini kalau kita adopsi di Indonesia seru gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kita pertama sih menggunakan konsep es paper bag gitu. Jadi kesannya itu vintage banget kan. Jadi bagaimana kita tuh nostalgia lah, kita minum es tapi pakai plastik gitu, tapi dikemas dengan paper bag. Jadi minumnya tuh langsung tojos. Jadi ada kesan vintage-nya dapet, terus juga kesan nostalgianya itu kita kayak kembali ke masa kecil, kurang seperti itu sih. Untuk Tayo sendiri itu untuk sekarang selama pandemi ini alhamdulillah yang masih aktif itu ada 80-an outlet yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Awalnya itu memang kita nggak mau waktu itu kita emang dengan istri tuh nggak mau ribet lah, kita coba jualan di pinggir jalan gitu menggunakan gerobak aja ya gitu. Jadi konsep outlet waktu itu belum kepikiran sama sekali gitu. Jadi memang kita coba pertama kali itu jualan di pinggir jalan, gerobakan gitu kan. Kenapa? Karena gerobakan itu pertama itu minim risiko gitu kan, biayanya murah, terus sewa operasional juga yang lain-lain juga nggak terlalu besar seperti kita mendirikan outlet. Nah, alhamdulillah waktu itu kita launching waktu pertama kali, alhamdulillah sehari 2 hari itu diterima di masyarakat gitu. Akhirnya kita coba di 3 bulan pertama kita coba ekspansi. Waktu itu outlet keduanya itu ada di Jalan Pelumpang, lalu ketiganya itu ada di Bendungan Jago, Kemayoran waktu itu. Tayo sendiri itu alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun kelima ya, karena kita berdiri di Agustus 2017. Sekarang kita sudah masuk tahun kelima gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan Tayo dengan yang lain gitu kan? Ya, sebenarnya kita sama, kita jualannya teh Thailand. Rasanya pun teh mungkin bagi penikmat Thai Tea itu tahu lah, oh Thai Tea itu seperti ini. Tapi yang sebenarnya yang kita kemas itu adalah dari brandingnya. Brandingnya itu, jadi kalau yang lain-lain pakai cup, kita pakai paper bag gitu kan. Wah, ngomongin food startup Indonesia ya, saya pun sendiri agak kaget gitu ya.
Tayo bisa masuk top 100 food startup Indonesia 2021. Yaitu awalnya bukan cuma coba-coba sih, tapi ini ajang dari Kemenparekraf dan memang dikhususkan buat bisnis kuliner F&B khususnya kan, karena memang temanya food startup Indonesia dan itu tiap tahun beda-beda temanya. Waktu itu 2020 sempat saya ikut, itu cuma sampai tahap inkubasi, prosesnya itu online. Jadi kita cuma masukin beberapa data dan kita presentasi beberapa mentor. Kita setelah diumumkan kita masuk 1000 besar. Dan waktu itu saya punya target, wah tahun depan saya mau ikutan lagi, harus jadi yang lebih baik kan gitu. Alhamdulillah 2021 kemarin kita masuk jadi top 100 food startup Indonesia, dan ini agak membingungkan juga mungkin di masyarakat nih, apa sih bisnis pinggir jalan minuman kok jadi top 100 gitu loh. Itu yang tadi saya bilang pertama, kalau misalnya kita punya produk dan disukai dan memang bisnis model kita itu kan franchise ya. Franchise itu kan arti kita untuk ekspansi itu kita butuh investor. Nah, itu harus dijelaskan di depan para mentor, di depan para investor seperti itu. Dan mungkin Tayo cuma sampai di top 100 karena ternyata banyak lagi bisnis F&B itu yang memang bagus-bagus di food startup Indonesia itu, seperti itu sekarang. Untuk teman-teman yang buka bisnis, kalian jangan takut, apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya. Justru sebenarnya nih pandemi ini nih, tahun kedua ini sebenarnya titik nolnya kita nih masyarakat Indonesia gitu kan. Kita nih udah ngelihat kalau kalian membuka bisnis itu sebenarnya kalian lebih gampang, karena kebiasaan atau behavior masyarakat itu mereka tuh maunya larinya ke online food gitu. Itu sebenarnya satu kuncinya situ udah ada gitu kan, dan itu udah mulai jadi salah satu channel distribusi buat teman-teman semua gitu. Oh ternyata orang-orang pada mageran ya, orang-orang ternyata mau di rumah aja dan mesen GoFood. Nah itu salah satu kunci juga kalau teman-teman mau buka bisnis kuliner atau F&B. Nah itu seperti itu sih. Jadi intinya jangan takut eksekusi pokoknya. Semua orang bisa mencuri idenya teman-teman, semua orang bisa mencuri bisnisnya teman-teman, tapi satu, eksekusinya itu yang nggak bisa dicuri sama yang lainnya, seperti itu sih.